Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 0538533356, Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 ya, mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Dimana tugas 2-nya di sini adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Di sini ada halaman stok bahan ajar, lalu ada tracking delivery order ya. Untuk struktur proyeknya seperti ini kurang lebihnya, mungkin saya agak berbeda ya. Di sini saya sudah membuat kodenya dan di sini strukturnya, di sini ada JS, lalu ada index.html, lalu ada stok HTML, lalu ada CSS ya di sini. Lalu yang keempatnya ada tracking.html. Di dalam folder JS terdapat 3 file ya. Di sini ada data bahan ajar.js, lalu ada stok app.js dan tracking.js ya. Awal halaman kedua tepatnya di sini ya. Sini ada halaman stok.html, di mana di dalam stok.html ini ada judul stoknya adalah stok bahan ajar, lalu di sini ada style sheet-nya. Lalu di sini saya menggunakan Vue 3 ya. Lalu di dalam stok HTML ini pada halaman stok bahan ajar, data ditampilkan menggunakan direktif v-for ya dalam bentuk tabel. Halaman ini memiliki fitur filter sorting status stok penambahan data baru secara real time menggunakan Vue.js ya. Coba kita runningkan di sini. Ya, di sini ada filter UPBJJ di sini ya. Ada Jakarta, Surabaya, Makassar, Padang, dan Denpasar. Lalu ada sort data di sini, ada sort harga ya di sini. Lalu di sini ada tampilkan centang stok menipis ya. Di sini tampilkan stok menipis atau kosong seperti itu. Lalu di bawahnya ada tambah data baru ya di sini. Ini adalah tambah data baru. Ada elemen H1 untuk stok bahan ajar universitas terbuka ya. Lalu di bawahnya di sini ada select vModel ya, select vModel filter UPBJJ. Di sini pada bagian ini saya menggunakan vModel untuk menghubungkan elemen select dengan data filter UPBJJ pada Vue.js ya. Lalu ketika pengguna memilih UT daerah, maka data filter akan berubah secara otomatis ya. Lalu ke bawahnya ada v-for uin UPBJJ list ya di sini. Lalu ada key-nya U dan value-nya U. Lalu ada mustasisnya juga ya. Kode ini menggunakan direktif v-for untuk menampilkan data UPBJJ secara otomatis berdasarkan data array UPBJJ list ya. Lalu lanjut ke bawahnya ada ini ya, vif filter UPBJJ. Di sini pada bagian ini saya menggunakan vif agar filter kategori hanya muncul ketika pengguna sudah memiliki UT daerah. Lalu ini ya. Lalu di sini ada input ya. Di bagian input saya menggunakan vModel untuk menghubungkan input form dengan objek form pada Vue.js sehingga dapat tersimpan secara real time ya. Begitu juga dengan yang lainnya. Ada judul MK seperti itu. Lalu untuk bagian TR-nya ya, di sini ada v-for item in filtered stock. Kayaknya adalah item code ya. Pada bagian ini saya menggunakan v-for untuk menampilkan data bahan ajar ke dalam tabel secara dinamis. Lalu di sini ada vif ya. Vif sama persis 0, kelasnya danger. Di sini dan ada velse juga di sini. Item.quantity kurang dari item.safety, kelasnya warning. Kode ini menggunakan conditional rendering untuk menentukan status stok bahan ajar ya. Jika stok habis maka statusnya kosong, jika stok lebih kecil dari safety stok maka statusnya menipis. Seperti itu. Selain itu statusnya aman ya. Kurang lebih seperti itu.
Lalu di sini ada tanda untuk vHTML ya. vHTML item catatan HTML di sini digunakan untuk menampilkan isi catatan yang mengandung format HTML seperti bold, italic, dan underline ya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada script ya. Script JS untuk menghubungkan ke data bahan ajar. Lalu di sini ada script src JS stockup.js untuk menghubungkan ke stockup.js seperti itu. Untuk ke stockup.js ya. Di bagian sini ada const ya, variabel tetapnya. Di sini ada up, const up view create up. Di sini pada bagian ini ya. Ini untuk menggunakan view create up untuk membuat aplikasi Vue.js ya, seperti itu. Lalu di bagian data di sini diikuti dengan return ya. Di sini itu fungsinya untuk menyimpan seluruh data yang digunakan pada halaman stok bahan ajar seperti data stok, filter, dan form input ya. Lalu selanjutnya masuk ke data dummy. Di sini ada stok bahan ajar ya, yang dipanggil dari sini stok, dan diikuti dengan UPBJJ data bahan ajar UPBJJ list dan data bahan ajar .category list ya. Lalu fungsinya data di sini, data stok, UPBJJ, dan kategori diambil dari data bahan ajar yang digunakan sebagai dummy data aplikasi ya, seperti itu. Lalu lanjut ke komputer ya. Ya, di sini komputer, di sini ada filtered stock ya. Di sini komputer property digunakan untuk proses filter dan sorting data stok bahan ajar secara otomatis ya, seperti itu. Lalu lanjut ke sini ya. If this.filter UPBJJ ya. Kode ini digunakan untuk melakukan filter data berdasarkan UPBJJ yang dipilih pengguna nantinya. Lalu di sini ada if this filter warning ya. Sini ya. Bagian ini digunakan untuk menampilkan hanya data stok yang menipis atau stok kosong sebagai pengingat reorder bahan ajar ya. Lalu selanjutnya ada sorting ya. Di sini if this sort by sama persis stock ya. Di sini kode ini digunakan untuk melakukan pengurutan data berdasarkan judul, stok, atau harga bahan ajar ya. Lalu lanjut ada method ya. Ya, di dalam method di sini method digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi seperti reset filter dan penambahan data bahan ajar baru nantinya. Lalu ada reset filter ya di sini. Reset filter di sini, metode reset filter digunakan untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal ya. Lalu ada add data di sini. Metode data digunakan untuk menambahkan data bahan ajar baru ke dalam array stok setelah proses validasi sederhana dilakukan ya, seperti itu. Lalu ada pengkondisian ya. Di sini ada if this form.code sama persis. Artinya di sini bagian ini digunakan untuk validasi sederhana agar data wajib diisi sebelum disimpan ya. Di sini ada kode, judul, kategori, dan UPBJJ. Lalu selanjutnya ada watch ya. Ya, di sini ada watch. Watch di sini digunakan untuk memantau perubahan pada perubahan data filter pada aplikasi ya. Seperti itu. Lalu ada filter UPBJJ new value ya di sini. Di sini watcher ini digunakan untuk mereset filter kategori ketika UPBJJ berubah agar filter tetap sesuai ya. Lalu yang terakhir ada upmon ID-nya up ya di sini. Di sini kode ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Vue.js dengan elemen HTML yang memiliki ID up ya. Di sini ada simbol pagar, berarti dibacanya adalah ID up ya, seperti itu. Baik, lanjut ke penjelasan ke tracking.html ya. Di sini judul webnya ada tracking.do, lalu di sini ada style sheet-nya untuk menghubungkan ke CSS ya. Lalu di sini saya menggunakan Vue 3. Lalu di sini ada ID up untuk menghubungkan ke tracking.js ya. Lalu di sini ada elemen H1 untuk penulisan tracking delivery order. Lalu di bawahnya ada input ya. Di sini ada input, saya menggunakan input ini digunakan untuk menampilkan nomor delivery order ya yang dibuat otomatis nantinya menggunakan Vue.js dan tidak dapat diubah pengguna karena menggunakan read only ya di sini. Lalu selanjutnya di sini ada di bagian input ini saya juga menggunakan vModel ya untuk menghubungkan input dengan data form pada Vue.js secara real time ya.
Lalu selanjutnya ada ke ekspedisi ya di sini. Ada vModel form ekspedisi ya di sini. Dan juga ada v4 pay-in pengiriman list ya. Dimana kedua kode ini vModel dan v4 pay-in pengiriman list ini untuk menampilkan daftar ekspedisi berdasarkan data array pengiriman list ya. Lalu lanjut ke selected packet ya. Di sini ada vModel untuk selected packet ya. Di sini bagian ini digunakan untuk memilih paket bahan ajar yang tersedia pada data paket ya, seperti itu. Lalu untuk menjelaskan detail isi paket, di sini saya menggunakan v-if selected packet dan juga v4 isi in selected packet.isi ya, kayaknya di sini isi ya. Pada bagian ini saya menggunakan v-if dan v4 sini dan di sini ya, untuk menampilkan isi paket bahan ajar setelah pengguna memilih paket ya. Lalu lanjut ke bawah ada button ya. Di sini ada button add click add tracking ya. Di sini tombol ini digunakan nantinya untuk menjalankan metode add tracking agar data delivery order baru dapat ditambah ke tabel tracking nantinya. Lalu di sini lanjut ada tabel tracking ya. Tabel trackingnya di sini saya menggunakan tabel T dan TR ya. Dimana di dalam TR-nya ini ada v4 ya, yang berisikan item key in tracking ya, dan juga key-nya adalah key ya. Kode ini digunakan nantinya menggunakan v4 ya. Kode ini menggunakan v4 untuk menampilkan seluruh data tracking delivery order secara dinamis ke dalam tabel seperti itu. Lalu di bagian paling bawahnya di sini ada script ya. Script JS src.js data bahan ajar.js dan script JS tracking.js ini untuk menghubungkan HTML ini ke JS data bahan ajar.js dan juga tracking.js ya, seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke tracking.js ya. Pada tracking.js di sini pada coding pertamanya ada variabel up ya, dimana ada variabel tetap konstan namanya up. Lalu di sini ada view get up ya. Di sini pada bagian ini digunakan untuk membuat aplikasi Vue.js ya pada halaman tracking delivery order ya. Lalu lanjut di bawahnya ada data di sini dan diikuti dengan return ya. Pada bagian ini digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan pada halaman tracking seperti data tracking, paket bahan ajar ekspedisi, dan form input ya, seperti itu. Lalu ada tracking data bahan ajar .tracking ya. Ini data yang diambil dari data bahan ajar ya, seperti itu. Dan juga ada paket data bahan ajar .paket dan juga ada pengiriman list ya, seperti itu, yang diambil dari data bahan ajar pengiriman list ya. Lalu lanjut ke selected packet ya. Di sini ya, di sini ada selected packet. Variabel selected packet digunakan untuk menyimpan data paket yang dipilih pengguna ya nantinya. Kalau di sini masih kosong maka dibutuhkan inputan dari pengguna. Lalu di sini ada form ya. Form ini objek form ini digunakan untuk menyimpan input delivery order seperti nomor DO, NIM, nama ekspedisi, tanggal kirim, dan total harga ya, seperti itu. Lalu di bawahnya ada metode ya. Metode ini digunakan untuk menyimpan fungsi-fungsi utama pada aplikasi tracking delivery order nantinya. Lalu ada generate DO di sini ya. Ini metode generate DO digunakan untuk membuat nomor delivery order secara otomatis berdasarkan tahun perjalanan dan nomor urut data ya. Lalu turun ke bawah. Oh ya, di sini ada string ya. String jumlah ya di sini, string jumlah .page start 3.0 ya. Di sini fungsi pada page start digunakan agar nomor urut selalu terdiri dari 3 digit, misalnya 001, 002 dan seterusnya ya. Lalu ada add tracking di sini ya. Di add tracking sendiri itu digunakan untuk menambahkan data delivery order baru ke
dalam objek tracking setelah proses validasi selesai dilakukan ya. Lalu setelah itu kita butuh validasi ya. Di sini ada pengkondisian if digunakan dengan diikuti dengan this.from.name ya, sama persis, atau diikuti di situ. Bagian ini digunakan untuk validasi sederhana agar data penting tidak boleh kosong sebelum disimpan nantinya. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada watcher ya. Ya, di sini ada watchernya. Watch digunakan untuk memantau perubahan paket bahan ajar yang dipilih user nantinya, seperti itu. Lalu di sini ada watcher selected packet new value ya di sini. Bagian ini digunakan untuk memperbaharui total harga otomatis berdasarkan paket yang dipilih. Lalu terakhir ada mounted ya di sini. Bagian ini digunakan untuk menjalankan generate DO ya, ketika halaman pertama kali dibuka sehingga nomor delivery order langsung muncul secara otomatis. Lalu yang terakhir ada app.mount.id-nya app di sini ya. Kode ini digunakan untuk menghubungkan aplikasi Vue.js dengan elemen HTML yang memiliki ID app seperti CSS-nya ya. Sedikit penjelasan saja yang singkat-singkat di sini. Ada card di sini ya. Bagian ini digunakan untuk membuat tampilan kontainer menjadi lebih rapi menggunakan background putih, border radius, dan shadow di sini ya. Lalu ada form grid ya. Form grid di sini digunakan untuk mengatur posisi form input agar tampil lebih responsif dan rapi berbagi ukuran layar ya. Lalu lanjut ada selected ya di sini. Ya, di sini ada select input dan text area ya. Bagian ini digunakan untuk mempercantik tampilan input, select, dan text area agar lebih nyaman digunakan oleh pengguna. Seperti itu. Lalu lanjut ada button ya. Ya, di sini ada button. Button ini diberikan warna gradien ya. Dan efek hover agar tampilan lebih interaktif ya. Di sini ada hover. Lalu selanjutnya ada table ya. Di sini table ini digunakan untuk mengatur tabel agar memenuhi lebar halaman dan tampilan tabel menjadi lebih rapi. Lalu selanjutnya ada save ya. Ya, di sini ada save dan juga warning ya. Dan juga ada danger ya, di sini. Pada bagian ini kelas save, warning, dan danger digunakan untuk membedakan status stok bahan ajar menggunakan warna yang berbeda agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Di mana warnanya warning adalah orange, dangernya merah. Lalu untuk save-nya adalah green hijau ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada media ya. Media query digunakan agar tampilan website tetap nyaman digunakan pada perangkat mobile atau layar kecil ya, seperti itu untuk penjelasan CSS-nya. Oh ya, saya lupa di sini saya juga membuat indeks HTML ya untuk halaman landing page pertamanya. Di sini ada elemen H2 untuk penulis stok bahan ajar, lalu ada paragraf kelola stok bahan ajar seluruh UPBCC, lalu diikuti dengan href ya di sini untuk berpindah ke halaman tracking.html ya. Dan juga ada href untuk berpindah ke halaman stock.html ya. Baik, langsung saja kita runningkan bagaimana. Seperti ini ya, dari dashboardnya ada sistem bahan ajar universitas terbuka, ada stok bahan ajar dan tracking delivery ya. Lalu untuk soalnya di sini adalah halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel list bentuk lain yang menampilkan list data dalam jumlah banyak dan memiliki data-data file. Teman-teman mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data file sebagai berikut, yaitu ada kode mata kuliah atau nama mata kuliah yaitu kode dan judul, lalu ada kategori mata kuliah, kategori UT daerah, UPBCC, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, bahan ajar safety, lalu status, lalu catatan HTML ya. Lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan stok data stok ya. Silahkan bebas menggunakan elemen select, radio, ataupun checkbox ya. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Baik, langsung kembali ke tampilan sini ya. Kita masuk ke stok bahan ajar ya di sini.
Ya, tampilan stok HTML bahan ajarnya seperti ini ya. Halaman stok bahan ajar Universitas Terbuka ini saya buat menggunakan Vue.js ya. Pada bagian ini ya, di bagian filter, di sini ada filter ya. Ada filter data, di sini ada filter UPBCC ya di sini. Lalu pada bagian ini pengguna dapat melakukan filter berdasarkan UT daerah menggunakan vModel dan Computed Property ya. Misalkan di sini saya mau memilih UT Jakarta ya. Lalu selanjutnya di dalam filter itu sendiri itu ada namanya kategori ya. Pilih kategori ya. Pilih kategori ini muncul setelah memutuskan UT mana ya. Memilih UT mana, UT Jakarta atau yang lainnya ya. Pilih filter kategori hanya muncul setelah memilih UT daerah menggunakan conditional rendering if ya. Lalu untuk stok ya, di sini stok sendiri ya, stok sendiri di sini fitur ini digunakan untuk menampilkan stok bahan ajar yang perlu dilakukan reorder ya. Lalu untuk sorting harga di sini ya, sorting di sini data diurutkan berdasarkan judul, stok ataupun harga ya, seperti itu dengan menggunakan computed property. Lalu ada reset filter di sini ya. Reset filter ini digunakan untuk mengembalikan seluruh filter ke kondisi awal ya, seperti itu. Ini tampilkan stok menipis atau kosong, misalkan seperti ini centang, maka di bawahnya akan menampilkan stok menipis ya. Jika checklistnya kita hapus, maka akan menampilkan stoknya seperti itu di UPBCC Jakarta tadi ya. Oh ya, lalu untuk status stok ya, saya lupa di sini. Untuk status stok ditampilkan menggunakan conditional rendering dan pewarnaan CSS ya, agar lebih mudah dipahami oleh pengguna. Di sini untuk orange stoknya menipis, hijau untuk stoknya aman, dan merah untuk stoknya yang warning ya. Lalu untuk tambah data ya, misalkan di sini saya akan menambahkan data stok bahan ajar yang baru ya, misalkan kode mata kuliahnya STSI 4201 ya. Judulnya misalkan pemrograman web ya. Lalu pilih kategorinya, misalkan di sini mata kuliah praktikum. Lalu pilih UPBC-nya, misalkan Jakarta ya. Lalu lokasi rak-nya misalkan di sini R2 A6 ya. Lalu untuk harganya di sini misalkan saya kasih 70.000. Lalu untuk kuantitinya misalkan 7 ya. Lalu safety stoknya misalkan 4 ya, ini 8. Catatannya misalkan di sini cover baru ya. Kita coba tambahkan di sini. Ya, muncul pop-up hasil halaman ini menyatakan data berhasil ditambahkan ya. Kita cek di bagian sini. Ya, ini muncul kode yang saya ketikkan tadi ya. Kode daftar bahan ajar yang saya isikan tadi. Seperti itu. Lalu bagaimana jika salah satu dari form ini dikosongkan? Misalkan saya kosongkan di sini ya. Ya, sini muncul pop-up hasil menyatakan data wajib diisi ya, tidak boleh kosong, seperti itu. Lalu bagaimana jika ingin mengedit stok data ya? Di sini ada opsi tombol edit ya di sini. Kita coba klik di sini. Ya, di sini muncul itu stok yang ingin diedit ya. Mau ditambah ataupun edit bahan ajar. Misalkan di sini dari stok bahan ajar pengantar manajemen ya. Di sini kuantitinya saya edit dari 28 menjadi 20 ya, misal dari 28 menjadi 25 misalkan. Kita update di sini ya, hasil menyatakan data berhasil diupdate ya. Lalu kita cek di bagian sini ya, di sini untuk stok bahan ajar pengantar manajemen ya. Manajemen ini berkurang ya, yang tadinya 28 menjadi 25 karena sudah saya edit ya. Seperti itu untuk penjelasan di stok bahan ajar HTML ya, seperti itu. Stok bahan ajar. Baik, untuk halaman kedua adalah tracking delivery order dari bahan ajar mahasiswa ya. Kita kembali ke sini. Lalu masuk ke tracking delivery order, buka di sini.
Ya, tampilannya seperti ini ya untuk di tracking delivery ordernya. Dimana di dalam soal itu tracking delivery order halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js ya. Terdapat fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru. Berikut adalah data file yang perlu diisi: nomor DO, tahun berjalan, dan sequence number ya. Misalkan D02025-001 untuk data awal ya. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya ya. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisi JNE dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPBJJ list ya. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket ya. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web ya, seperti itu. Lalu ada tanggal kirim, dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local temp ya. Lalu total harga diambil dari data pada array of object paket harga. Baik, kembali ke sini ke tracking halaman tracking delivery order ya. Misalkan di sini saya akan tambah delivery order yang kedua ya. Sini berarti otomatis muncul nomor delivery order ya. Seperti itu. Lalu isikan NIM ya. Misalkan di sini saya isikan NIM 053853356 ya. Misalkan di sini nama mahasiswa Alan Andrianto ya. Lalu pilih ekspedisinya di sini, misalkan Express ya, kita pakai Express. Lalu pilih paketnya, misalkan ya di sini paketnya cuma ada dua ya, paket UT001 paket IPS dasar dan paket UT002 paket IPA dasar ya. Misalkan kita pakai yang paket 002. Lalu di dalam paket ini di dalam isi paket 002 itu ada bill 4201 dan visip 4001 ya. Di sini ada total harganya 140.000. Lalu untuk tanggal pengirimannya kita isikan misalkan di sini 30 Mei ya, seperti itu. Lalu tambah ke DO. Ya, di sini tracking berhasil ditambahkan ya. Ya, di sini muncul ya nomor DO-nya dari saya 2026 002 dengan NIM-nya 053853356, namanya Alan Andrianto, ekspedisinya adalah Express 1 sampai dengan 2 hari. Paketnya IPA dasar ya. Lalu tanggal kirimnya 2026 05 bulan 5 tanggal 30. Lalu total harganya 140.000 ya. Statusnya dalam perjalanan. Mungkin sekian tugas 2 pemrograman berbasis web dari saya. Mungkin banyak kekurangan ya dalam menyampaikan video ini. Saya mohon maaf. Dan apabila ada saran atau perbaikan mohon di komen saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.